70.000 pasukan ke Iran, apakah ini Dajjal? Kita tahu ya, dalam satu hadis Rasul membicarakan tentang hari kiamat kan. Hari kiamat itu akan ada Dajjal yang membawa, salah satunya adalah 70.000 Yahudi dari Bani Isfahan. Dan kemarin ada berita kan bahwasanya Israel akan ngerahin 70.000 orang untuk take over Iran. Nah, artinya kayak misalnya di sana ya ikut campur negara itu sudah merupakan nama tengahnya Trump kayaknya gitu kan ya. Artinya ketika mereka melakukan itu, mereka pengen membangkitkan lagi Imperium Persia itu. Nah, ketika Imperium Persia itu dibangkitkan lagi, ini ada kaitannya dengan akhir zaman akhirnya. Nah, karena kita tahu ya, dalam satu hadis Rasul membicarakan tentang hari kiamat kan. Hari kiamat itu akan ada Dajjal yang membawa, salah satunya adalah 70.000 Yahudi dari Bani Isfahan. Artinya Isfahan itu ya kota di Iran. Nah, berarti ketika dia membawa 70.000 dari Bani Isfahan, selama ini kita mungkin bingung, tapi sekarang kita mungkin sudah terlihat ada beberapa ini ya pencerahan. Andai dua orang ini adalah salah satu signs daripada peristiwa akan datang, itu bisa jadi akan nyambung ke sana. Berarti bisa jadi banget nih ada orang Israel terus menguasai Iran, mereka terus kemudian berkantor di Isfahan, 70.000 terus kemudian akan pergi. Dan kemarin ada berita kan bahwasanya Israel akan ngerahin 70.000 orang untuk take over Iran. Nah, itu aku pikir apa ini cocok logi atau bukan ya? Cocok logi ya. Apalagi muncul ya. Anaknya Sareza udah mulai muncul. Up ya, udah muncul. Dan dia sudah pergi ke tembok ratapan kan. Karena kita harus ingat bahwa secara sejarah bukan Iran ya, tapi Persia itu punya kedekatan banget dengan Israel. Ya. Saking dekatnya bahkan itu dari masa lalu tuh. Benar. Ya. Cyrus Agung Kores. Cyrus ya. Itu pernah masuk ke dalam Alkitab karena membantu orang-orang Bani Israel untuk membangun kuil Sulaiman kedua kan, Solomon's Temple yang kedua. Nah, artinya itu dan itu juga yang dikatakan oleh Netanyahu. Netanyahu bikin orang-orang Iran agar nostalgia masa lalu. Dulu kalian allies loh sama kami, bahkan bukan allies, kalian tuh dulu bantuin kami loh. Nah, ayo kembali ke masa itu, dia bilang. Ya, kalau kita lihat sampai revolusi Iran 79 ya. Dua negara ini kan aman-aman aja kan, baik-baik saja ya. Ketika di masa Shah Reza Pahlavi ya. Ya. Itu sih. Setelah Ayatullah Khomeini muncul baru. Betul. Nah, makanya kita cuma bisa melihat yang di permukaan aja ya. Mengenai terus kemudian apapun yang terjadi setelah itu, aku secara pribadi, aku berdoanya sih nggak sampai benar-benar world war ya. Walaupun ini sudah officially terjadi.